Jadi yang pertama itu menjelaskan intensitas bunyi, kemudian menjelaskan taraf intensitas bunyi, menuliskan persamaan intensitas bunyi berdasarkan pengertiannya, menuliskan persamaan taraf intensitas bunyi berdasarkan pengertiannya, kemudian menghitung intensitas dan taraf intensitas bunyi. Sama halnya, setelah pembelajaran ini selesai, maka diharapkan kalian mampu dapat menjelaskan ke-6 indikator kita yang tadi. Di sini ada 5 pokok. Yang pertama itu kita akan membahas tentang intensitas bunyi, kemudian taraf intensitas bunyi, persamaannya, dan juga akan dilakukan latihan-latihan soal. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, kalau kalian masuk ke sekolah, kemudian tanda apa yang membuat kalian sampai masuk ke dalam kelas? Bel. Oke. Bel berbunyi. Misalnya begini. Kelas IPA 3 kan bagian belakang toh? Jadi ada 11 IPA 1 di bagian depan. Ketika bel itu berbunyi, kelas 11 IPA 1 dengan kelas 11 IPA 3, menurut kalian bunyi yang didengar itu berbeda atau tidak? Berbeda. Mengapa demikian? Karena jarak. IPA 1 lebih dekat dengan sumber bunyi. Sedangkan kalau IPA 3 jauh. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang intensitas. Karena dengan kata intensitas intinya masih berkaitan dengan bunyi. Intensitas bunyi dan taraf intensitas bunyi. Tadi sebelum mulai kan sudah diinstal aplikasi frekuensi sound generator. Tadi kalau misalnya ini putar apa bunyi? Betul kan? Nah itu maksudnya itu bagaimana? Bunyinya sampai palingan sakit. sempat dijelaskan di bulan kan manusia itu hanya bisa dengar bunyi hanya sampai 20 sampai 20 Hz. Kalau lebih dari itu tidak bisa, jadi ya itu yang membuat Jadi bunyi itu nyaring atau tidak? nyaring. Sekarang kalian perhatikan. Ketika bel pada masuk sekolah berdering yang tadi itu sudah ditanyakan kepada kalian, kira-kira mengapa sampai hal itu bisa terjadi? Kalian tadi sudah menjawab karena posisinya. Tergantung posisi, kalau dekat sumber berarti lebih keras didengar penyaringannya, sedangkan kalau jauh berarti cukup rendah untuk dengar bunyi itu Ini yang dinamakan dengan intensitas bunyi. Ini ada video, namun sebelum itu tahu bahwa Anda harus tahu bahwa intensitas bunyi itu salah satu besaran yang digunakan untuk mengukur penyaringan bunyi. Jadi sebentar kita akan berpraktikum mengukur berapa intensitas bunyi yang bisa dapat didengar. Jadi di sini juga ada video yang akan kalian nonton seperti pertemuan minggu lalu. Oke, sama halnya seperti pertemuan minggu lalu, di sini Ibu akan meminta kalian mengamati video yang kalian tonton. Kemudian juga nanti akan dibagikan materi dan LKPD. Kemudian kalian akan mengisi sesuai dengan langkah-langkah yang ada di situ.
menuliskan informasi yang kalian peroleh. Sama halnya dengan pertemuan minggu kemarin, ada materi di sebelumnya itu. Jadi kalian perhatikan, tadi kalian sudah menonton video, kemudian juga sudah membaca materi singkat di bagian depan KKPD itu. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit terkait dengan intensitas bunyi, konsep dari intensitas bunyi. Iya, jadi intensitas itu adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik atau daya bunyi yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Di sini ada rumus dari intensitas bunyi. Rumus dari intensitas bunyi itu I sama dengan P per A. Ya, P itu adalah daya, sedangkan A itu adalah luas permukaan. I itu intensitas bunyi. Jadi kalau seandainya di soal diketahui jarak, berarti bagaimana? Ini P per A. P sama dengan 4 sama dengan P dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Jadi R itu adalah jarak. Jadi kalau seandainya di soal diketahui daya 20 watt, kemudian dengan jarak 5 meter, daya 2 meter, berarti kasih masuk di rumus 20 dibagi 20 watt dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Jaraknya tadi berapa? 2 Pak? Ya, dikuadratkan. Begitu. Ibu, yang berarti itu nilainya harusnya apakah mesti pakai bagi atau pakai yang lain? Maksudnya kasih masuk nilai pi? Iya. Kalau seandainya begini, berarti langsung nanti kan dapat hasilnya tempat ini kan dikuadratkan, nah hasilnya 4. Berarti 4 dikalikan dengan 4, hasilnya 16 pi. Ini tinggal dibagi saja, tetap hasilnya pi. Karena nanti satuan dari intensitas itu adalah Weber per meter pangkat 2. Oke, jadi ini adalah rumus dari intensitas bunyi. Dapat diketahui bahwa intensitas gelombang bunyi pada suatu titik berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya dari sumber bunyi. Maka perbandingan intensitas bunyi dua tempat yang berbeda jaraknya terhadap satu sumber bunyi adalah I1 dibagi dengan I2 itu sama dengan R2 kuadrat dibagi dengan R1 kuadrat. Jadi seandainya ada 2
intensitas bunyi, tetapi belum diketahui sudah diketahui intensitas bunyinya, namun belum diketahui taraf intensitas bunyinya. Maka otomatis dicari TI sama dengan 10 log dikalikan I per I0. Kemudian jika terdapat beberapa sumber bunyi atau lebih dari satu sumber bunyi, itu menggunakan TI dikalikan N. Sama seperti minggu kemarin, N itu apa? Jumlah sumber bunyi. TI N sama dengan TI 1 ditambah dengan 10 log N. Oke, sebelum praktikum kita akan berlatih lupa. Iya, dari yang nomor 1 tadi diketahui apa? P 40-an, R 20 meter. Yang ditanya intensitas. Jadi penyelesaiannya digunakan I sama dengan P per A sama dengan P dibagikan dengan 4pi R kuadrat sama dengan P nya 40, 4
Untuk sejauh 2 meter 9,5 square. Sama meter. Oke, sekarang tambah 3 HP. Dengan jarak yang masih sama 2 meter, frekuensi juga masih sama. Diperoleh bahwa pada jarak yang sama dan frekuensi yang sama dengan beberapa waktu tertentu. Yang ketiga, jelaskan persamaan intensitas bunyi dan dalam intensitas bunyi di dua tempat yang berbeda jarak terhadap satu sumber bunyi. Untuk intensitas bunyi, untuk intensitas bunyi 1/2 dengan R2 pangkat 2 R1 pangkat 2 dengan 1 sampai bunyi 1 I2 sama dengan 2 R pangkat 2 R sama dengan jarak sebesar intensitas bunyi TI2 sama dengan TI1 tambah
plus minus sebelum R1 ke R2 Logaritma. yang ternyata terdapat dari kelompok lain. Siapa? Maaf. Yang mau menanggapi silakan. Iya baik, terima kasih. Sebenarnya di saat ini saya cuma ingin menunjukkan baca ulang yang tadi itu rumus yang bagian yang satu terus plus minus yang barangkali tidak sejak terdengar suaranya. Itu yang satu dua sama dengan satu plus minus 10 satu plus 10 sama 2. aneh. Terima kasih. Oke, saya paham tanggapan dan yang lain. Oke, kalau tidak ada, demikian mengenai kelompok kami. Terima kasih. Ya, jadi semua kamu perhatikan depan di sini. Yang tadi kalian telah melakukan praktikum diperoleh bahwa frekuensi 750 kemudian pada jarak yang berbeda ada 1 meter, 2 meter, 3 meter memperoleh taraf intensitas bunyi yang bagaimana? Sama atau Berbeda. Kemudian juga pada tabel yang kedua, jika ditambahkan lebih dari satu sumber bunyi juga diperoleh taraf intensitas bunyi yang berbeda. Oke, sampai di sini materi intensitas dan taraf intensitas bunyi mungkin ada yang ditanyakan? Mau bertanya apa, Ade? Ada? Bagian sisi kiri paling belakang, Ade? Sudah mengerti? Bagian kanan? Sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, apa itu intensitas bunyi? Kalau tanya apa itu intensitas bunyi, buka catatan dulu. Yang tadi, intensitas bunyi. Intensitas bunyi merupakan daya yang di bawah gelombang suara. Oke, daya yang di bawah gelombang suara. Entah saraf untuk mengukur kenyaringan bunyi. Kalau untuk mengukur intensitas bunyi rumusnya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ada Kevin masih ingat? I sama dengan ya, P per A atau sama dengan P per 4πr kuadrat ya. Itu intensitas. Kalau para intensitas bunyi untuk satu intensitas saja TI. TI sama dengan kalau bicara tentang taraf intensitas bunyi berarti di pikiran kalian hanya logaritma. Berarti 10 log I per inau atau ambang batas pendengaran. Oke. Masih ingin ditanyakan? Tadi sudah dijelaskan, kalian sudah boleh latihan soal. Mengerti? Jelas semangat, sampai sini materi kita mengerti? Oke, kalau mengerti, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran di pertemuan kedua ini? Silakan. Iya, baik, terima kasih Ibu. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi intensitas bunyi. Kami telah mempelajari pengertian dari intensitas bunyi, lalu rumus-rumusnya dan juga kami telah mengerjakan latihan soal dengan baik.